Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Sonaji dengan NIM 232410102060. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang UTS PAA dengan topik camping atau dengan topik penyewaan atau rental alat camping. Nah, untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan dari project saya yaitu INV. Nah, INV di sini berfungsi sebagai untuk penyimpanan informasi penting seperti password, database, port server, dan kunci token login. Jadi data di sini tidak boleh dibagikan ke orang lain. Nah, selanjutnya di sini ada package.json. Nah, package.json adalah perlengkapan project kita. Nah, di sini penyimpanan semua tools yang dibutuhkan seperti Express PG, BJCrypt, dan lain-lain. Di sini juga ada nama foldernya camping rental version. Lalu selanjutnya yakni ada app.javascript. Nah, app.javascript sendiri ini berfungsi sebagai intinya dari ini ya. Ini menjelaskan server bisa menjalankan server. Yang pertama terus menghubungkan semua root dan mengaktifkan Swagger. Seperti yang terlihat di sini untuk menghubungkan semua roots-nya. Lalu juga untuk menjalankan servernya di sini juga ada apa yang digunakan dari alat root, sewa roots, out roots, dan lain-lain. Di sini juga untuk mengaktifkan Swagger-nya. Selanjutnya yakni ada config. Nah, di config sini ada file db.js. Ini fungsinya untuk menghubungkan aplikasi ke database PostgreSQL. Nah, berhubung saya menggunakan database-nya PostgreSQL. Nah, di sini juga ada user process.env ini untuk menghubungkan ke usernya. Nah, diambil dari file env tadi. Dan juga di sini ada host, database, semuanya diambil dari file env ini. Ini untuk portnya 3000, DB usernya Postgres, DB passwordnya 12 Feb 2005, DB host localhost, DB port, dan lain-lain. Lalu selanjutnya di sini ada roots. Nah, untuk roots sendiri ada 3 file untuk mengatur outs, di sini untuk login, untuk mengatur alat camping, dan juga penyewaannya. Di sini untuk mengatur outnya, pertama di sini untuk tag swaggernya dan lain-lain. Lalu di sini untuk alat campingnya. Di sini untuk tag swaggernya ada nama alat camping, description management alat camping, dan lain-lain. Lalu di sini untuk penyewaan, kodenya untuk tag swaggernya. Oh ya, nah untuk tagline ini untuk swaggernya untuk register. Lalu di sini ada untuk login. Lalu untuk alat campingnya, di sini ada untuk menampilkan alat campingnya. Seperti ini. Ini untuk menampilkan ID-nya dan lain-lain di sini. Di sini, nah ini untuk apa? Penghapusan. Di sini sama seperti alat camping. Ada untuk melihatkan semuanya. Lalu untuk menambah data, update, dan juga delete. Selanjutnya yakni controllers.
Jadi di sini controllers berfungsi untuk mengatur apa yang terjadi saat pengguna menambah alat atau menyewa atau login. Seperti yang terlihat di sini, ini untuk menambahkan alatnya. Apabila alat berhasil, maka akan menampilkan alat berhasil ditambahkan. Lalu ini untuk menampilkan alat berhasil diperbarui. Untuk mengupdate alat, ini untuk penampilan alat berhasil dihapus. Ini untuk menampilkan semua alatnya. Lalu di sini juga ada penyewaan. Di sini untuk melihat semua alat yang disewa. Di sini bisa lihat username, nama alat, tanggal sewa, dan lama hari. Lalu di sini ada untuk menyewa, create. Lalu di sini ada update sewa. Lalu di sini ada penghapusan penyewaan. Lalu selanjutnya di sini ada model. Untuk model sendiri yaitu untuk mendefinisikan bentuknya. Jadi kalau pakai model sini bisa menampilkan di swaggernya seperti itu, seperti nama alatnya, stok harganya, stok dan harganya, dan lain-lain. Lalu selanjutnya di sini ada swagger.js, JavaScript. Nah, ini berfungsi untuk bisa mencoba semua API langsung dari browser tanpa aplikasi tambahan. Di sini kan kita menggunakan Swagger untuk mengakses API ini. Oke, lanjut saja ke demonya. Jadi yang pertama, untuk menggunakan ini kita perlu untuk register terlebih dahulu apabila tidak punya akun. Di sini sudah diberikan contohnya. Kita akan buat yang baru, misal son 111. Untuk passwordnya 1234. Nah, apabila berhasil akan terlihat message user registrasi berhasil. Selanjutnya kita bisa login seperti ini tadi, amanah son 1111234. Nah, setelah login kita akan mendapatkan token, mana token ini berfungsi untuk menggunakan fitur-fitur yang lain sebagai autentikasi kita untuk bisa menggunakan fitur-fitur yang lain seperti melihat, mengupdate, menambah, dan lain-lain. Kita taruh di authorize. Setelah ini berarti kita sudah login sepenuhnya. Selanjutnya di sini yang pertama ada fitur alat camping. Di sini untuk menampilkan semua data dari alat campnya. Nah, ini berhasil mengambil data camping. Kenapa kosong? Karena kita belum menambahkan datanya. Kita pertama-tama tambahkan dulu datanya. Di sini sudah disiapkan example atau contohnya ya. Benda kapasitas 4 orang, stok 5, harga per hari 50.000. Kalau kita execute, alat berhasil ditambahkan. Jadi kalau kita cek di sini, nah, alatnya sudah berhasil ditambahkan. ID-nya, nama alat, stok, per hari.
Kalau misal kita tambah lagi alatnya, bisa kursi lipat, stoknya 10, harganya 10.000. Oh, tadi kayaknya ada yang tadi kenapa ya? Pokoknya seperti ini, kayaknya tadi penulisannya salah. Kita execute seperti ini, maka tertambah tenda kapasitas 10 orang, stok 10.000 seperti itu. Lalu kita bisa mengupdate juga alatnya. Misal kita update yang ID3, yakni tenda kapasitas 10 orang menjadi tenda baru. Sini contohnya seperti biasa, example, execute, alat berhasil diperbarui. Lalu bila kita lihat datanya, maka ID yang 3 datanya terupdate seperti itu. Lalu kita juga bisa delete, misal ID2 kita delete, alat berhasil dihapus. Maka jika kita cek kembali di sini, nah alat ID yang kedua, yakni tenda kapasitas 4 orang tadi, sudah terhapus. Seperti itu. Sini untuk fitur CRUD dari alat camping, fiturnya yakni penyewaan. Yang pertama, kita bisa melihat semua data penyewaan. Nah, kenapa tidak ada? Karena kita belum ada menambahkan penyewaan. Misal seperti ini. Jadi kita bisa menambahkan pertama user ID, alat ID, tanggal sewa, dan lain-lain. Apabila kita execute, bentar. Jadi kita lanjut, ini setelah saya cek ternyata ID-nya 1 ya. Bila kita execute, di sini penyewaan berhasil ditambahkan. Kita bisa alat ID3, tanggal sewa 3, dan lain-lain. Apabila kita cek di sini, nah maka ada penyewaan sudah berhasil ditambahkan ini. Nah, username Sonson, tenda baru, dan lain-lain. Lalu selanjutnya di sini bisa update. Kita bisa update ini jadi 10 misal, terus ini jadi 6, jadi 15. Oh ya, ini ID-nya lupa. Nah, maka penyewaan berhasil diperbarui. Nah, apabila kita cek yang tadi, yang awalnya datanya seperti ini, salah. Nah, ini
yang awalnya datanya seperti ini jadi seperti ini. Nah, ini selanjutnya kita juga bisa menghapus penyamaan ID 4. Penyamaan berhasil dihapus. Lalu apabila kita cek di sini, nah maka akan berhasil dihapus. Coba lagi yang 3 misal. Bila kita cek di atas, nah maka penyamaannya kosong karena sudah terhapus semuanya. Jadi seperti itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.